Baik, di video kali ini kita akan membuat rencana umum atau general arrangement dari kapal yang akan kita buat. Nah, yang pertama itu kalian mesti copy tepian pinggiran dari line span kalian. Kalian blok, kalian copy tepiannya saja. Nah, kalau sudah di blok tinggal kalian copy hingga jadi seperti ini. Jangan lupa AP dan FP-nya juga ikut di copy. Nah, di tahap kedua kita akan menghitung frame spacing atau A0. Nah, ini formulanya A0 sama dengan LPP dibagi 500 ditambah 0,48 meter. Nah, ini dimensi kapal saya 133, lebarnya 2,17 dan kalian bisa lihat di situ. Nah, ini formulanya kita tinggal masukkan LPP 133 dibagi 500 ditambah 0,48. Dapatkan 0,746. Nah, nilai ini tidak boleh melebihi 0,7 atau 700 mili. Jadi kita bulatkan ke 700 mili. Kalau nilai teman-teman ada 0,64, 63, nah teman-teman boleh bulatkan ke bawah 0,6. Nah, setelah itu kita akan menghitung after peak bulkhead. Nah, ini rumusnya 0,35 dikali T. T itu syarat air yang ini. Kita tinggal masukkan saja formulanya. Lalu kita dapatkan hasilnya 3,115 meter. Setelah itu kita rubah ke mili, kita kali 1000, hasilnya 3115 mm. Nah, 3115 itu kita bagi dengan 600. Kenapa 600? Karena di peraturannya pada sekat ceruk buritan tidak boleh lebih dari 600 mili. Maka kita bagi dengan 600, didapatkan hasilnya 5,2. 5,2 kita bulatkan menjadi 5 frame. Kita bulatkan menjadi 5 frame. Kita tambah dulu di sini 5 frame dengan jarak 0,6 atau 600 mili tadi. Tidak boleh lebih dari 600 mili. 0,6. Kita copy sebanyak 5 frame atau 5 gading. Nah, kita akan menambahkan 3 frame tambahan. Kita tambah 3 frame tambahan di situ. Nah, 5 frame ini jaraknya adalah 3000 mili. Kita cek. Ya, 3000 mili. Ini 3 meter. Setelah itu kita tambah 3 frame tambahan menjadi 3 frame tambahan ini jarak totalnya nanti 1800 mm. Nah, kita tambah totalnya nanti dari 8 frame ini totalnya akan panjangnya 4800. Kita tambah 3 frame lagi dengan jarak 600. Nah, 8 frame. Nah, frame ke-8 ini akan menjadi after peak bulkhead. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan menghitung engine room bulkhead. Nah, ini adalah formulanya 17%, antara 17% sampai 20% dikali dengan LPP. Di sini saya ambil 18%. Nah, kita masukkan formulanya, didapatkan panjangnya 23,94 meter. Ini dari AP. Nah, dari AP. Kita ubah ke mili, hasilnya 23.940 mm. Untuk jarak awalnya adalah panjangnya dari AP dikurang panjang
8 frame tadi dapat dihasilkan jarak awalnya 19.140 mm. Kita bisa dapat di sini jarak awalnya tadi akan kita bagi dengan 700. Kenapa 700? Karena pada sekat kamar mesin tidak boleh lebih dari 1000 mili. Karena A0 tadi kita 700, jadi kita bagi dengan 700. Yang ini tadi kita bagi dengan 700, didapatkan 27,34. Kita bulatkan menjadi 27 frame. Nah, 27 frame, lalu ini 27 frame tadi kita bagi dengan 0,7 meter. 0,7 meter atau 700 mili. Nah, didapatkan segini. Ini adalah jarak engine room bulkhead dari after peak bulkhead. Jadi kita offset dulu. Offset panjangnya 18,9. Nah, ini adalah engine room bulkhead. Nah, di sini ada 27 frame berarti ya. Jadi totalnya tadi 35 frame. 8 frame tadi kita tambah dengan 27 frame. Totalnya 35 frame. Jadi di frame 35. Kita tambah dulu framenya. Untuk jaraknya 0,7 ya tadi. Tidak boleh lebih dari 1000 karena kita A0-nya dapatnya 0,7. Jadi kita pakai 0,7. Kita offset. Nah, ini kita ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, di frame ke-35 ini akan menjadi engine room bulkhead. Frame 35. Ya. Untuk teman-teman diperingati lagi untuk perhitungannya ini jangan sampai salah semua. Jangan sampai salah karena kalau ada yang salah ini sudah pasti salah gambarnya. Jangan lupa pembulatannya juga jangan sampai salah. Ini kita bulatkan 27, kita bagi 27 ini kita bagi dengan 700, hasil 35. Setelah itu kita akan menghitung atau membuat collision bulkhead. Nah, ini kita lihat rumusnya. Untuk collision bulkhead ini minimal 5%, maksimal 8% dikali LPP. Nah, saya ambil di sini 8% ya. Berarti rumusnya 8% dikali LPP. Hasilnya 10,64 meter. Nah, collision bulkhead kita ambil dari FP yang ada paling depan, offset. Ini nilai sementara collision bulkhead 10,64. Nah, ini collision bulkhead. Ini sementara aja. Nah, setelah itu kita akan mencari sekat cargo hold bulkhead. Nah, cargo hold bulkhead itu nilainya LPP dikurang dengan ini 4.800 dikurang 18.900 yang untuk engine room bulkhead, yang 4.800 ini
after peak ball head, lalu dikurang dengan collision ball head. Nah, ini nilai. Ini kita masukkan saja formulanya. LPP dikurang off peak ball head, dikurang engine room ball head, dikurang collision ball head. Nah, ini nilainya. Setelah itu, nilai dari ini kita bagi dengan frame spacing yang A0, berarti dibagi dengan 700. Kita hasilkan framenya 141 frame. Nah, kapal saya berada di antara ini 125 sampai 145. Jadi saya memakai kargo saya ada 5. Ada 5 kargo dengan 7 sekat kedap. 7 sekat kedap. Nah, saya membagi 5 kargo. Nah, untuk per frame ini kita cari nilai yang tadi, nilai frame tadi 141 ini kita bagi dengan 5. 5 ini dari mana? 5 ini jumlah kargo yang mau kita buat. Saya membuatnya 5 kargo, jadi saya bagi dengan 5. Jadi jarak maksimalnya total frame-nya tidak harus 28 setiap kargo. Dan di sini nilai kargo yang pertama saya 29 agar bisa memenuhi 141 frame. Tidak apa-apa. Ini hanya acuan. Jadi kita buat di sini. Sebelumnya kita lihat dulu ruang muatnya tidak boleh lebih dari 1000 mili. Jadi kita buat karena kita sudah mencari frame spacingnya itu nilainya 700 mili atau 0,7 meter. Nah, lalu jaraknya ini jarak kargo frame setiap kargo ini 0,7. Jadi kita buat 0,7, offset dulu 0,7. Kita akan membuat 10 frame dulu mungkin. 10 frame dulu. Frame lalu kita copy. Ini 0,7 berarti kita copy. Kita blok, kita copy. Dua puluh, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Nah, ini mungkin kita hapus saja. Nah, ini masih 140 frame, di sini 141, berarti kita tambah offset lagi. Yang tadi kita hapus adalah collision ball head yang sementara. Ini nilai sementara, jadi kita buat frame terakhir ini menjadi collision ball head. Nah, ini totalnya berapa? 141 frame. Nah, seperti ini. Di kargo saya, di kargo 1 nilainya
ada 29 frame. Jadi kita hitung 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29. Berarti di frame ini menjadi kargo pertama saya. Nah, lalu di kargo kedua 28 frame. Biar langkah cepatnya kita copy saja. Copy, ini ada 29 frame. Kita copy dari sini. Nah, kita copy dari sini. Nah, berarti ini menjadi sekat kargo kedua saya. Ini total ada 28 frame. Ya, benar. Cara yang sama kita ulangi. Kita copy dari sini ke sini. Nah, ini menjadi sekat kargo ketiga saya. 3, lalu yang keempat juga sama 28 frame. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini kargo 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan ini adalah collection ballhead. Untuk sekat ceruk buritan ini tidak boleh lebih dari 600. Berarti dari sini batasnya, dari half-peak ballhead tidak boleh lebih dari 600. Berarti ini tadi yang kita hitung pertama kali 600 atau 0,6. Nah, kita tambahkan juga 600, kita offset sampai ke belakang, jaraknya 0,6. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan sekat ceruk haluan, tidak boleh lebih dari 600. Jadi kita tambahkan 600 juga. Kita offset 0,6 jaraknya atau 600 mili. Kita copy saja. Nah, kita jangan lupa trim.
sudah jadi seperti ini. Lalu kita akan menghitung double bottomnya. Ini ada di BKI volume 2 bab 8 untuk double bottom tinggi penumpu tengah. Ini formulanya H sama dengan 350 ditambah 45 dikali lebar atau B. Jadi kita masukkan saja rumusnya, 350 ditambah 45 dikali lebarnya. Lebar saya 21,7, ini 21,7. Kita lihat hasilnya, tingginya berarti 1327. Ini sepanjang sekat tumbrukan atau collision ball head. Ini sepanjang sekat kamar mesin. Nah, lalu kita akan menghitung double bottom untuk engine room, sekat kamar mesinnya. Nah, ini rumusnya H ditambah 20% dikali H. Jadi kita masukkan aja rumusnya. H-nya itu double bottom tadi untuk penumpu tengah ditambah 20% dikali H itu sendiri. H yang tadi double bottom. Jadi didapatkan nilainya 1591,8 mm. Ini dengan tinggi 1,5918. Nah, ini untuk double bottom engine room. Sampai ke off-peak ball head. Nah, berikut ini perhitungan frame calculation. Kita lanjut ke part 2-nya.